Oke, pada video kali ini saya akan coba untuk membuat tutorial tentang pengukuran dari kekuatan. Contoh di sini untuk partnya yaitu G-clamp ya. Kemarin untuk buatan animasi sudah kita buat animasinya. Nah, sini kita akan mengambil untuk toggle clamp ini untuk mengukur kekuatannya yang akan kita berikan pressure ya, dari rootnya ini ke arah atas Z dengan tekanan yaitu 2 ampere. Oke, karena dia masuk ke dalam AC ya di sini, sub AC. Kita ingin mensederhanakan dulu. Kita pisahkan menjadi file yang berbeda, itu keluar dari C3 ASM-nya. Nah, di sini kita bisa menggunakan data exchange. Menggunakan fitur yang namanya simplify wrapping ini. Lalu di sini ada dua tipe. Kita bisa mengambil from eksternal yaitu dari folder kita search ataupun dari lokal yang sudah kita buka. Contoh sini klaimnya ya. Lalu kita bisa pick dengan manual picking yang kita ambil. Terus sini ada 3 dari komponen ya. Lalu di bawah sini ada sensitivity yaitu ke sensitivitas dari partnya gitu yang mau kita ambil. Jadi semakin gede nilainya semakin bagus. Sini nilainya dari 1 sampai 10. Lalu sini ada merge. Nah, jika kita centang untuk merge-nya, karena di sini ada 3 komponen dan hasil dari simplifier wrap-nya itu akan menjadi satu body. Kalau misalnya kita uncheck, dia akan terpisah gitu. Jadi 3 body. Lalu di bawahnya sini ada ignore smell komponen. Nah, misal kita ngepick ya, itu ada komponen yang kecil kelihatan, atau di sini ada 0,1 atau bisa diedit besarannya, dan ini kita mau abaikan, kita hilangi, kita bisa ignorekan smell komponennya. Lalu di bawahnya ada remove inner loops. Nah, jika kita centang remove inner loops ini, contoh di sini di toggle clamp ada lubang hole dan untuk bagian pin-pinnya kita cek, ini dia bakal tersimplify gitu. Dia bakal menutup dari lubangnya. Itu jika kita ingin hilangkan. Oke, lalu di sini juga ada associative setting. Jika ingin saling mengeling dengan AC, main AC ya, G-clamp dan hasil dari simplify wrap-nya, jika kita ubah dari AC di toggle-nya, maka simplify wrap-nya juga ikut berubah gitu jika kita mengaktifkan associative copy. Kalau di bawah nih untuk penempatan dari settingannya, kita mau taruh di mana. Oke, contoh desktop clamp. Nah, simplify wrap ini nggak otomatis terbuka ya. Jadi setelah oke, kita harus membuka dari filenya. Oke, ini. Nah, untuk posisi dari simplify ini dia mengikuti dari datum CSCS di AC-nya. Lalu di sini untuk toggle-nya dan CSCS AC-nya di posisi sebelah sini. Nah, dia mengikuti. Nah, ini kita bisa buat aja datum CSCS baru. Sini saya menggunakan metode yang keempat ya. Untuk origin saya akan menaruh di bagian tengah-tengah hole-nya. Kita bisa pakai yang between, klik kanan, lalu di center of kurva. Oke, seperti ini. Kita udah dapat titiknya. Centang, lalu kita tentukan arah dari X dan Y-nya. Untuk arah X dan arah Y, kita balik. Oke, nah ini sudah dapat CSCS. Ini kita aktifkan sebagai LCS. Oke, nah ini kita sudah dapat ya. Lalu untuk yang lama kita bisa blankkan saja.
Oke, setelah siap untuk bagian clampingnya, kita akan simulasi kekuatan. Kita bisa langsung masuk simulation. Nah, ini kita bisa new structure. Ini kita bisa pakai yang static. Oke, nah ini untuk tampilan dari simulation ya. Untuk tahapan untuk pembuatan simulasinya itu cukup mudah. Dasarnya kita bisa menentukan material untuk awal. Kita klik kanan edit material. Oke, mungkin kasus ini saya ingin menaruh material di aluminium di 5052, ataupun jika ingin custom dari material itu bisa dimasukkan by data. Oke, lalu oke. Selanjutnya kita bisa menentukan titik acuan dari partnya gitu ya. Fixnya ini bagian constraint, lalu klik kanan fix geometry seperti itu. Ini untuk penahan dari part jignya. Oke, lalu di sini untuk saya ingin menambahkan height-nya ya, ataupun length untuk pergerakan atas bawah dari clampingnya ini. Lalu kita bisa menambahkan beban ya, force mechanical load. Ini kita bisa menambahkan, saya menggunakan di sini pressure ya, pressure. Kita bisa pilih di sini by phase. Oke, lalu untuk tentuan beban yang akan diberikan ini kita bisa atur satuannya, MPa, PSI seperti itu ya, TGF di satuan tekanan. Lalu tekanannya kita beri di 2 MPa. Lalu directionnya ini kita bisa atur ke arah Z, jadi dia akan mendorong. Lalu oke. Nah, seperti ini dalam material fix dan loadnya gitu ya, kita bisa menambahkan meshing untuk dari hasil dari simulasinya. Nah, di sini kita bisa atur ukuran dari meshnya. Jika mendekati dari fine ya, itu hasilnya lebih kecil dan itu juga lebih bagus, tentu lebih berat ya, ataupun coarse dia akan lebih besar untuk komputasi, dia kurang akurat. Tapi saranin ya mendekati fine ya. Contoh sini saya ubah ke 1,5. Oke, lalu di option kita bisa centang bagian compatible mesh. Karena di sini ada 3 komponen ya yang bersentuhan antara face-nya, kita bisa aktifkan compatible mesh biar meshing antara face dan edge-nya itu tidak rusak. Oke, nah untuk hasil meshingnya seperti ini. Jika sudah material force gitu ya, lain-lain, kita bisa checking apakah dari ini sudah memenuhi untuk simulasi. Start, oke, ini udah oke semua ya, centang-centang lalu wrap. Oke, complete. Lalu kita tampilkan untuk result ya, seperti ini untuk hasil dari resultnya. Dan jika kita ingin melihat dari animation perubahan, kita bisa ke single step. Di sini kita ke half circle aja. Untuk frame rate bisa diatur seperti ini. Untuk hasilnya di sini dengan koefisien di 797 ya. Untuk total displacement di 0,007 seperti itu. Nah, ini jika kita ingin mendekati dari nilai perubahan aktualnya, kita bisa atur dari nilai koefisiennya. Kita atur di nilai 1. Lebih ini akan mendekati aktual ya, perubahan dari aktual dengan kondisi berikut. Kita cek lagi. Oke, seperti
Oke, jika misal kita ingin menambahkan safety factor gitu ya, kita bisa menambahkan di sini. Oke, tidak keluar untuk safety faktornya. Ataupun kita bisa balik ke total displacement sebelah kiri, displacement result ya, total displacement, ataupun untuk font misisnya di elemen breakdown. Nah ini, lalu setelah simulasi data resultnya sudah keluar, kita ingin mengeluarkan dari report simulation result data. Ini tinggal klik aja report, lalu apa aja yang kita bisa masukin ke dokumen reportnya tersebut ya. Saya arahkan ke claim, lalu apply. Oke, coba kita lihat untuk dokumennya. Nah, seperti ini untuk hasil dari reportnya. Mulai dari part ya, materialnya apa, lalu tekanan gitu ya, komponennya, dan hingga dari resultnya, total displacement, font basis, seperti itu. Ya, mungkin itu untuk contoh ya, salah satu mengukur kekuatan jig clamp di sini dengan pressure 2 mili, 2 mph, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk juga bisa menambahkan dari suhu awal ataupun settingan-settingan lainnya ya. Mungkin itu untuk video kali ini. Sekian dan terima kasih.